Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini, dan menjunjung nilai luhur Pancasila, keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan atau civilization, maka pilar-pilar kearifan lokal menjadi penyanggah utama dari keberadaan identitas nasional yang melekat pada suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Indonesia, ciri yang melekat dan tak terpisahkan adalah Pancasila. Fondasi ideologis dasar negara. Kali ini kami akan angkat salah satu kearifan lokal Jawa dengan ungkapan sekaligus peringatan, kiri munggah Bali. Ojo nganti kiri munggah Bali. Saya kemas dalam Sabdana yang ke-16.372. Kiri munggah Bali pertama. Kiri munggah Bali, fakir miskin diliputi kesombongan. Ungkapan peringatan sesepuh Jawa untuk seluruh insan. Di saat beriman, pantang menghina yang dalam kekafiran. Kafir dalam makna tak percaya kepada Tuhan. Orang beriman hendaknya merasa terikat dalam persaudaraan. Persaudaraan imanial, seiman, tak seiman, niscaya membahagiakan. Saling menghargai penuh etika, menjaga adab kesopanan. Kampung Celaket Dadi Ningrat, Kota Malang, tanggal 26 Oktober 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiri munggah Bali, fakir miskin diliputi kesombongan. Yang kami maksudkan, kiri munggah Bali itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian naik derajatnya, menjadi kaya, berharta benda, menjadi cerdas, pintar karena sekolah, menjadi banyak masa karena bergaul leluasa, dan seterusnya. Jadi kiri adalah keberadaan seseorang, keberadaan suatu masyarakat boleh jadi yang serba kekurangan. Namun bisa munggah Bali. Bali itu kalau di dalam tradisi rumah Jawa kuno adalah
rumah milik orang berada. Sebelum kita masuk ke ruang inti atau ke ruang utama dalam menerima tamu, ada bali, di mana di sana ada ruang luas. Kemudian tersedia tempat duduk atau meja kursi. Dan ini adalah tempat untuk menerima tamu pada umumnya atau ketika santai beserta keluarga. Jadi kiri munggah balik, kiri itu melambangkan orang yang tidak punya bali. Jadi rumahnya serba sederhana, serba pas-pasan. Nah kemudian jika punya harta benda bisa munggah bali, bisa membuat rumah yang ada balinya. Ungkapan yang sekaligus peringatan dari sesepuh Jawa itu kami memaknai untuk seluruh insan. Jadi artinya tanpa kecuali. Tanpa melihat sekat agama, suku bangsa, asal usul dari bangsa mana. Tanpa melihat itu. Di saat beriman, pantang menghina yang dalam kekafiran. Maknanya bahwa boleh jadi seseorang sudah ketercukupan, sudah beriman, sudah berilmu, sudah memiliki pangkat derajat, menduduki tahta tertentu. Maka jangan sampai terjebak pada lingkaran setan atau lingkaran iblis itu, kiri munggah balik. Jadi kalau toh seseorang boleh jadi dari masyarakat biasa bahkan rendah, tidak dikenal dan bukan siapa-siapa, maka pada saat diri menguatkan iman disertai lambaran ilmu yang memadai, kemudian diangkat oleh masyarakatnya menjadi pemimpin, maka sifat kiri munggah balik tidak boleh melekat pada diri seseorang. Karena orang yang memiliki sifat itu angkuh, takabur dalam kesombongan. Merasa beriman dan imannya yang terbaik mengkafirkan. Kita boleh mengatakan iman kita yang terbaik, yang terbenar. Satu kelompok masyarakat boleh mengatakan demikian. Tapi jebakan iblis kiri munggah balik jangan sampai mengenai dada orang beriman. Maknanya bahwa boleh masing-masing orang membanggakan keimanannya, membanggakan keilmuannya, membanggakan kedudukannya. Namun jangan sampai menghina orang-orang yang tidak sepadan. Kafir dalam makna tak bertuhan niscaya harus disingkirkan dari bumi pertiwi Indonesia tercinta. Mengapa? Karena kita menyangkat, menjunjung tinggi makna nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagi ateisme, hedonisme, dan isme-isme yang lain harus ditundukkan pada nilai-nilai asasi manusia, yakni bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Masih ada yang bertanya, ketuhanan yang Maha Esa itu bukankah hanya milik agama tertentu? Bahkan seorang yang bergelar doktor pun ada yang membuat simpulan seperti itu. Bahwa hanya agama tertentu lah yang berhak hidup di Indonesia ini dan mengatur masyarakat bangsa ini.
Karena negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, hanya milik agama tertentu. Tidak demikian. Pasal atau semangat pasal 29 ayat 1. Semangat sila pertama adalah ketuhanan yang perlu kita ingat. Jika kita mengatakan ketuhanan, maka maknanya sangat luas. Sebanyak pikir indrawi dan sebanyak keyakinan di dalam kalbu masing-masing insani. Jadi masing-masing kepercayaan dan agama berhak mengatakan agamanya yang terbaik dan terbenar. Jika percaya berhak atas surganya Allah, Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak sembari menista. Agar tidak terjebak pada arus kiri munggah balik. Orang beriman hendaknya merasa terikat dalam persaudaraan. Karena semangat surah Al-Hujurat, insya Allah sekitar ayat 13 itu, adalah semangat perbedaan. Ayatnya dimulai dengan kata, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Indah sekali. Bineka supaya tunggal ika harus lita'arafu, harus saling terikat di atas nilai ketuhanan, peradaban, persatuan, hikmat, dan keadilan. Sehingga benar-benar kita bergaul dalam struktur masyarakat yang sangat berbeda sekalipun dengan keyakinan kita. Kita akan senantiasa merasa bahagia. Karena itu adalah hak mutlak. Hukum perbedaan itu diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraan imanial seiman tak seiman niscaya membahagiakan. Inilah legowo dalam ungkapan Jawa. Qanaah dalam serial kajian tasawuf. Legowo maknanya bahwa kita harus serta-merta tanpa reserve menerima kehadiran saudara kita. Betapapun berbeda mulai dari kepercayaan, agama, ilmu pengetahuan atau kapabilitas dalam ilmu pengetahuan, kemampuan teknologi, tradisi, budaya, harta benda, tahta, dan seterusnya. Kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Ketika kita belum bisa menerima perbedaan, ditunjukkan salah satunya dengan menista orang yang tidak sepaham dengan kita. Sungguh, itu bukan ciri penerus leluhur. Karena penerus leluhur berarti meneruskan nilai-nilai luhur. Saling menghargai penuh etika, menjaga adab kesopanan. Sungguh, kearifan Jawa ini saya meyakini di seluruh sudut Indonesia tercinta, bahkan di seluruh dunia, ada semangat yang sama, yakni semangat tidak sampai kiri munggah balik. Jadi ketika kita dalam posisi yang kurang diperhitungkan oleh orang lain, di saat upaya, usaha, dan Allah memberikan rahmatnya, naik derajat, naik
pangkat, bergelimang, berkecukupan harta benda, maka tetap bersahaja. Rasulullah Muhammad SAW, sungguh bagi kami, hamba-hamba yang belajar beriman, hamba-hamba yang belajar Islam, hamba-hamba yang belajar ihsan, merasa selalu dilihat oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, maka mencintai perbedaan niscaya dan menghindari kiri munggah balik adalah kewajiban juga. Semoga kita semua anak bangsa Indonesia dan seluruh manusia sejagat raya tidak sampai terjebak kiri munggah balik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.